industri TPT dan juga alas kaki ini kan masuk kategori industri yang footloose ya, artinya mereka eksis di sesuatu negara tanpa mempertimbangkan lokasi sumber daya uh, kebutuhannya. Beda dengan industri tambang dan sawit misalnya atau industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang mereka harus eksis karena ada bahan mentah yang harus disuplai tidak jauh dari lokasi industri itu. Jadi memang industri TPT dan alas kaki ini memang juga sangat rentan dengan pengaruh resesi atau krisis global karena sumber bahan mentahnya impor, tapi juga hasil produksinya diekspor. Jadi begitu pasar luar negeri melemah, itu dampaknya sangat juga cukup besar bagi mereka. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah menerima beberapa usulan, pengaduan, dan juga berdialog dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia, APESINDO, juga API, Asosiasi Perstekstilan, kemudian Korean Garment Association, jadi asosiasi perusahaan garment Korea yang eksis di Indonesia, yang pada intinya minta beberapa bentuk relaksasi. Nah, bentuk relaksasi yang paling mereka inginkan itu adalah pengurangan jam kerja dengan konsep no work no pay. Jadi jam kerjanya berkurang dan mereka dibayar sesuai jam kerja yang berkurang itu. Jadi bukan sesuai upah minimum yang sudah ditetapkan gubernur masing-masing. Nah, diskusi ini terus berlangsung, juga Pak Anton terlibat di situ. Tapi dalam proses ini ternyata memang kami menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan pengurangan jam kerja dengan konsepsi no work no pay itu, terutama di Jawa Barat. Ada yang juga sudah merumahkan tanpa pesangon atau tanpa upah, ada yang sudah macam-macam ya, ada yang sudah tidak memberikan cuti, ada yang juga sudah tidak ada lemburnya, ada yang kerjanya bergantian atau giliran, semuanya sudah beberapa item sudah dilakukan supaya mereka tetap bisa survive. Nah, harapan dari teman-teman pengusaha ini adalah ada satu regulasi tertulis yang bisa kami buat sebagai pemerintah untuk menjadi pegangan sekaligus batasan bagi industri-industri ini. Nah, ini kita sedang dialog terus ya Pak Anton, supaya Ya, poin-poin di dalam regulasi itu yang dikeluarkan pemerintah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan, tapi juga tidak terlalu meluas, sehingga industri yang tidak terdampak juga jangan mengambil keuntungan atau menjadi free rider dalam problem ini. Oke, baik. Bu Dita, menurut data yang Anda miliki, sebetulnya saat ini di industri TPT sendiri sudah berapa banyak karyawan yang di PHK? Ya, data sementara ya ini yang nanti mungkin Pak Anton bisa lebih detail. Data sementara yang kami terima itu yang sudah merumahkan ya dengan konsep tanpa dibayar itu sekitar 4.000 orang. Kemudian merumahkan dengan upah dibayar sebagian, bayar separuh, itu sekitar 20.200 orang. Kemudian PHK-nya sendiri yang langsung direct ter-PHK, itu data yang kami terima per minggu lalu ya Pak Anton, ini ya. 334 orang. Kemudian perusahaan tutup belum ada yang lapor ke kami. Kemudian kontrak tidak diperpanjang, ya, putus, kontrak selesai, termination, lalu tidak diperpanjang. Itu 9.700 orang. Jadi itu data sementara yang masuk ke kami per minggu lalu. Mungkin Pak Anton bisa punya data yang lebih detail dari para asosiasi, anggota asosiasi. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Anton. Pak Anton, mungkin Anda juga memiliki data yang lebih lengkap begitu terkait di yang mana industri TPT ini juga banyak yang dirumahkan. Anda melihatnya apakah dengan angka-angka yang disebutkan oleh Bu Dita tadi juga sudah masuk dalam level yang sudah harus diperhatikan karena memang sudah cukup banyak pegawai yang dirumahkan? Artinya begini Mas, saya ingin menambah apa yang dikatakan oleh Ibu Dita tadi ya. Masalah sekarang ini bukan masalah di dalam negeri, tapi ada persoalan menurunnya order karena daya beli terutama yang untuk pasar Uni Eropa dan Amerika itu sangat menurun. Sehingga benar rata-rata 50% daripada order sepatu itu betul-betul menurun sampai 50%. Namanya rata-rata, ada yang 70%, ada juga yang kurang dari 50%. Tapi setelah kita buat average, itu menjadi kira-kira 50%. Dan
Untuk TPT menurut teman-teman karena kita ada koordinasi yang baik melalui Ibu Dita dan Ibu Dirjen PHI Ibu Putri, kita ini secara intens sudah sering ketemu untuk bagaimana menyelamatkan agar jangan sampai PHK itu menjadi PHK massal. Kalau memang tidak bisa dihindari apa boleh buat, tetapi kita usahakan. Nah, kalau total buruh yang pekerja di bidang tekstil, TPT ya, artinya pabrik tekstilnya dan ikutannya, serta di garment, karena paling besar itu di garment. Garment ada 3 juta orang lebih ya, tetapi kalau seluruhnya 5,4 juta. Nah, khusus sepatu 550.000 pekerja yang langsung di pabrik sepatu. Tapi kalau kita bicara supporting industri dan lain-lain. Nah, sekarang yang memang data yang dipegang Ibu Dita itu data minggu yang lalu. Tadi saya coba komunikasi dengan teman-teman karena kita pun sejak ada pertemuan-pertemuan yang intens dengan Kemenaker, kita mengumpulkan data sebanyak mungkin. Nah, yang di tekstil yang sudah dirumahkan dan seterusnya, termasuk yang PHK itu sekitar sekarang 45.000 orang. Di sepatu yang sudah PHK 22.500 orang. Dan akan ada potensi lagi yang lebih besar karena apa? Ini diperkirakan kondisi akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2023. Dan kita bisa membayangkan gini Mas, ada pabrik sepatu yang pekerjanya 110.000 orang. Tapi kita hitung saja kalau 10.000 kita kalikan saja rata-rata 4 juta rupiah ya, artinya rata-rata ya, artinya bukan demikian gajinya atau katakanlah 5 juta. Itu artinya sudah 50 miliar satu bulan untuk pekerja operator ya. Nah, kalau memang tidak ada order, bagaimana pabrik ini bisa tahan?